Bayangkan sebuah pulau yang jadi nadi, sebuah bangsa, tempat jutaan mimpi berdiri, kota-kota raksasa berdenyut, dan kekuatan sebuah negara bersemayam. Itulah Jawa, jantung Indonesia yang kini terluka. Di sini, lebih dari separuh rakyat kita hidup, bekerja, dan bertahan, menyokong ekonomi yang jadi tulang punggung negeri ini. Tapi, di balik gemerlapnya, ada bayang-bayang gelap yang merayap perlahan. Air laut yang naik tanpa ampun, banjir yang tak kenal musim, dan tanah yang tenggelam di bawah beban waktu. Jika Jawa hilang, Indonesia kehilangan detak jantungnya, dan dunia tahu itu. Di tahun 2025, krisis iklim bukan lagi bisikan masa depan, melainkan tamparan nyata yang menghantam pintu kita. Jakarta terendam, pesisir utara menjerit, dan kekuatan asing mengintip dari kejauhan, mencium aroma kelemahan. Mengapa pulau ini begitu vital bagi kita? Apa yang terjadi jika alam memenangkan pertarungan ini? Dan bagaimana nasib Indonesia di panggung dunia jika jantungnya berhenti berdetak? Selama 15 menit ke depan, kita akan menyelami cerita geopolitik yang tak hanya tentang sebuah pulau, tapi tentang kelangsungan sebuah bangsa yang kita panggil rumah. Jawa adalah lebih dari sekadar pulau. Ini adalah inti dari segala yang kita kenal sebagai Indonesia. Dengan luas hanya 128.000 km persegi, hanya 7% dari luas wilayah negara. Jawa menampung 56% penduduk kita, lebih dari 150 juta jiwa yang hidup berdampingan di tanah yang padat dan penuh cerita. Di sini berdiri Jakarta, ibu kota yang berdenyut dengan aktivitas, menyumbang sepertiga ekonomi nasional melalui perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhan Tanjung Priok, arteri maritim tersibuk di Indonesia, mengalirkan barang ke seluruh Nusantara dan dunia. Surabaya, raksasa di timur, dan Bandung, pusat inovasi, menambah bobot Jawa sebagai mesin penggerak bangsa. Tapi, keunggulan ini membawa beban berat. Jawa adalah pulau yang rapuh, terjepit di antara lempeng tektonik, dikelilingi lautan yang tak pernah diam, dan ditekan oleh populasi yang terus membengkak. Para ilmuwan memperingatkan, krisis iklim mempercepat kerapuhan itu. Naiknya permukaan air laut, banjir yang kian ganas, dan tanah yang ambles mengancam menelan apa yang telah kita bangun selama berabad-abad. Di tahun 2050, prediksi mengerikan mengatakan separuh pesisir utara Jawa, termasuk Jakarta, bisa hilang di bawah air. Ini bukan sekadar bencana alam, ini adalah ancaman geopolitik. Jawa yang berhenti berdetak berarti Indonesia yang pincang, dan di tengah dunia yang penuh ambisi, kekosongan kekuatan adalah undangan bagi mereka yang haus pengaruh. Jawa adalah ujian pertama dan terakhir kita. Krisis Jawa bukan sekadar perang melawan alam. Ini adalah panggung geopolitik yang penuh intrik dan ambisi terselubung. Jawa yang terluka adalah celah yang menggoda kekuatan asing untuk masuk. Tiongkok dengan Belt and Road inisiatifnya yang megah, menawarkan tangan bantuan, membangun tanggul, jalan, dan pelabuhan baru. Tapi, di balik itu ada harga mahal. Pengaruh yang kian dalam di jantung Indonesia. Proyek-proyek raksasa mereka di pesisir Jawa bisa jadi tali yang mengikat kita pada Beijing, mengubah kedaulatan menjadi ketergantungan. Amerika Serikat, saingan abadi Tiongkok, tak tinggal diam. Mereka mengintip peluang untuk memperkuat aliansi militer di Indo-Pasifik, menawarkan teknologi
dan latihan bersama sebagai imbalan atas kehadiran yang lebih permanen. Jika Jakarta tenggelam dan ibu kota baru di Nusantara belum siap, ekonomi Indonesia akan pincang dan kekosongan kekuatan itu adalah undangan bagi kekuatan besar untuk mengambil alih. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga gelisah. Migrasi massal dari Jawa bisa membanjiri perbatasan mereka, memicu ketidakstabilan kawasan yang sudah tegang. Di dunia yang haus dominasi, Jawa yang rapuh adalah papan catur tempat pion-pion besar bermanuver. Dan Indonesia terjebak di tengahnya, harus memilih antara bertahan sendiri atau menyerahkan sebagian dirinya demi bantuan yang tak pernah benar-benar gratis. Indonesia tak pasrah menghadapi ancaman ini, tapi perjuangannya penuh rintangan. Di Jakarta, pemerintah membangun tanggul raksasa NCICD, proyek ambisius yang menelan triliunan rupiah untuk menahan air laut yang ganas, sebuah benteng terakhir bagi ibu kota yang tenggelam. Di luar itu, keputusan besar diambil, memindahkan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan, sebuah langkah berani untuk lepaskan ketergantungan pada Jawa yang rapuh. Tapi, ini bukan solusi cepat. Nusantara masih dalam pembangunan, dan Jawa tetap jadi jantung ekonomi yang tak bisa digantikan dalam semalam. Upaya lain muncul. Teknologi hijau seperti panel surya dan reboisasi hutan mangrove digalakan untuk kurangi emisi dan perkuat pesisir. Namun, tantangannya menjulang tinggi. Dana terbatas, korupsi yang menggerogoti anggaran, dan waktu yang terus berlari jadi musuh dalam bayang-bayang. Dunia menawarkan bantuan, Tiongkok dengan investasinya yang menggiurkan, Amerika dengan teknologi dan aliansi militernya. Tapi, setiap tawaran datang dengan syarat yang mengikat. Indonesia harus memilih, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri atau terpaksa menyerahkan sebagian kedaulatannya demi bertahan hidup. Di tengah semua ini, rakyat Jawa, nelayan yang bertarung dengan banjir, pekerja yang menjaga kota tetap hidup adalah pahlawan sejati, garis depan yang tak boleh menyerah. Apa yang menanti Jawa di ujung cerita ini? Jika krisis iklim tak bisa kita bendung, pulau ini bisa kehilangan separuh daratannya dalam beberapa dekade mendatang. Jakarta, Semarang, dan pesisir utara lenyap di bawah air yang tak kenal belas kasihan. Ekonomi yang jadi tumpuan bangsa akan ambruk, pelabuhan-pelabuhan besar mati, dan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, mencari daratan baru yang tak cukup menampung. Indonesia bisa jadi bayang-bayang dirinya sendiri, sebuah negara besar yang kehilangan jantungnya. Tapi ada secercah harapan di tengah gelap. Jika kita bertindak cepat, membangun tanggul yang lebih kuat, memeluk teknologi hijau, dan bersatu melawan waktu, Jawa bisa bertahan, meski dengan luka yang dalam. Pertanyaannya tetap menggantung. Mampukah kita, sebagai bangsa, menyelamatkan pulau ini sebelum detaknya benar-benar berhenti? Jawa adalah cermin kekuatan dan kerapuhan Indonesia. Apa yang kau pikirkan tentang masa depannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, beri like, dan subscribe untuk cerita geopolitik berikutnya.